Akan seorang ulama dimasukin penjara karena membolehkan seorang wanita berceramah. Beritanya begitu. Ini kan Waduh, seorang ulama. Emang Panji Gumilang ulama menurut Kribo? Dia menganggap Panji Gumilang sebagai ulama. Lalu orang seperti Ustadz Abdul Somad, Habib Rizik Syihab, Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Reza Basalamah, mereka ini bukan ustadz. Yang ustadz hanya Panji Gumilang. Begitu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya ingin menanggapi satu video yang diunggah oleh Pak Kribo, di mana Pak Kribo ini memberikan tanggapan kenapa Panji Gumilang ditangkap atas tudingan penistaan agama. Jadi Pak Kribo ini tidak setuju kalau Panji Gumilang ditangkap hanya karena penistaan agama. Bolehlah kalau masalah TPPU dan lain sebagainya itu untuk diusut. Tapi kalau masalah penistaan agama, tidak wajar Panji Gumilang ditangkap. Karena itu akan menghalangi improvisasi dan modifikasi di dalam agama. Karena agama itu adalah kebebasan kalau menurut si Kribo ini. Ya mungkin begitu. Tapi mari kita langsung reaction dan kita simak seperti apa ucapan dari si Pak Kribo ini. Karena dia bukan ahli agama, dia hanya ahli dalam membela suatu kepentingan saja. Kepentingan-kepentingan begitu. Orang model apa ini? Assalamualaikum, salam sejahtera. Kemarin kita sudah melihat, mendengar bahwasanya Panji Gumilang telah ditahan dengan sangkaan hukum, tuduhan hukum menista agama. Berita ini sampai ke luar negeri. Sampai dari negeri-negeri yang non-muslim juga ikut memberitakan. Mereka juga merasa aneh gitu. Di situ yang bukan merasa aneh, tetapi memang di luar negeri sana orang yang menista agama, apalagi di Malaysia, di Arab Saudi, di negara-negara itu orang-orang yang menista agama pasti akan dihukum. Kan seorang ulama dimasukin penjara karena membolehkan seorang wanita berceramah. Beritanya begitu. Ini kan Waduh. Seorang ulama. Emang Panji Gumilang ulama menurut Kribo? Ya, apa menurut Kribo Panji Gumilang ini seorang ulama? Iya, ya Allah. Kalau ada orang yang menganggap seorang Panji Gumilang itu seorang ulama, maka kalau menurut saya pribadi ada yang salah dengan akalnya. Bukan masalah ceramah atau tidaknya. Misalkan acara maulid Nabi, misalkan acara pernikahan, acara-acara tasyakuran dan lain sebagainya, itu mengundang ustazah untuk berpidato. Itu boleh ya, untuk ceramah, untuk membaca khutbah kepada jemaah-jemaah. Itu boleh. Tetapi kalau untuk perihal ibadah sholat Jumat, itu yang diperintahkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah seorang laki-laki. Jangankan membaca khutbah, ikut sholat Jumat perempuan tidak diwajibkan oleh Rasulullah. Kenapa tiba-tiba ada modifikasi dan improvisasi di akhir zaman? Ya, seolah-olah Nabi Muhammad kurang sempurna ajarannya. Seolah-olah Nabi Muhammad belum benar dibenerin oleh Panji Gumilang. Begitu kan? Kurang apa lagi? Wahai Pak Kribo, ya Allah, kemana akal sehat Anda? Ini mulai halus ya. Saya masih halus bahasanya. Coba lanjut dengarkan lagi. buat negara terbesar mayoritas terbesar di dunia ini, kok sepertinya malah kurang elok gitu loh. Kurang elok. Seorang ulama di negeri mayoritas muslim di penjara hanya karena membolehkan seorang wanita berkhutbah. Padahal Oke. Dia menganggap Panji Gumilang seorang ulama, tetapi dia menganggap seperti Ustadz Abdul Somad bukan ulama, Ustadz Khalid Basalamah bukan ulama, Ustadz Adi Hidayat bukan ulama, Habib Rizik Syihab bukan ulama. Yang ulama bagi si Kribo ini hanyalah Panji Gumilang. Coba bayangin, apakah otaknya tidak sekribo rambutnya itu? Ya Allah, ya Allah. Buya Yahya bukan ulama katanya. Ya, ulama model apa? Ustadz model apa? Seperti Ustadz Abdul Somad katanya begitu. Bahkan si Kribo ini dengan lancangnya memanggil nama Ustadz Abdul Somad dengan si Somad. Ya Allah, kenapa sampai begitunya Kribo? Ada apa dengan hati dan pikiran Anda? orang wanita berkhutbah itu kan tidak ada ketentuan larangan sampai murtad atau apa. Emang tidak ada larangan Pak Kribo, tetapi Nabi Muhammad tidak menganjurkan. Kalau memang Nabi Muhammad menganjurkan dan ingin memuliakan wanita, maka Nabi Muhammad akan memerintahkan. Tidak usah jauh-jauh ke Nabi Muhammad. Pasti seperti Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pasti melakukan khutbah Jumat dengan khutib perempuan apabila memang itu diisyaratkan oleh Rasulullah.
Tapi apa? Faktanya sampai hari ini belum ada. Ya, riwayatnya tidak ada. Dari ulama pada zaman Khulafaur Rasyidin sampai hari ini Pak Kribo belum ada yang melaksanakan khotib Jumat dengan perempuan. Ini namanya improvisasi dan modifikasi di dalam agama. Seolah-olah menganggap agama ajaran Nabi Muhammad itu belum sempurna, belum final, ya, disempurnakan oleh Nabi Panji Gumilang. Nanti Nabi Panji Gumilang kelar kenabiannya dilanjutkan oleh Nabi Imam Prawoto. Terus begitu tuh. Jadi ada nabi-nabi yang lain untuk meneruskan risalah-risalah Isa Bugis ini. Na'udzubillahi min dzalik. Kan apalagi berkhotbah itu pasti mengajak kepada kebaikan. Mungkin nggak boleh kalau seorang wanita berceramah pakai joget-joget, itu nggak boleh. Ya itulah. Nah, terus sebelum itu pada hari yang sama itu saya juga dalam dialog di TV One, itu saya menjelaskan bahwasanya saya menolak lah ada hukum penista agama ini karena berbeda pandangan dituduh penista agama. Waduh, jadi Panji Gumilang itu dianggap berbeda pandangan oleh si Kribo ini. Itu bukan berbeda pandangan, itu menselisihi, ya, menselisihi seluruh ulama. Kalau berbeda pandangan, beda. Seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, mereka itu berbeda pandangan di bab fikih. Ya, bab fikih yang mereka berbeda pandangan. Bukan berbeda sebenarnya. Mereka sama-sama memiliki dalil, memiliki rujukan, dan rujukannya sahih. Kalau Panji Gumilang, rujukannya dari mana? Nggak ada. Sholat dengan renggang-renggang seperti itu, rujukannya dari mana? Tafasahu fil majalis. Itu bukan perkara sholat. Ya, bukan perkara sholat. Kalau perihal sholat, maka kata Rasulullah, rapatkanlah saf kalian. Jadi dia bukan berbeda-beda, tetapi menyelisihi perkataan Rasulullah, menyelisihi perkataan para ulama. Dan yang lebih parah itu qala Rasulullah itu. Qala Rasulullah fil Quran itu yang jauh lebih parah. Ini Kribo ini membela dengan cara yang bodoh. Membela dengan cara kebodohan. Itu saya menolak. Penolakan saya itu bukan tanpa dasar. Kayak apa? Agama ini ada alat ukurnya. Oke, agama ini ada aturannya. Ya. Jadi kalau orang mau beragama, mengambil keputusan berdasarkan agama, itu ada aturan dari Tuhan. Oh. Saya perhatikan orang di Indonesia ini, semua yang beragama ini, kebanyakan ini tidak menjadikan lagi kitab suci sebagai pedoman keberagamaannya. Waduh. Jadi orang-orang menganggap orang yang menista agama itu, kita ini tidak mengikuti Al-Quran, teman-teman. Hanya mereka yang mengikuti Al-Quran. Hanya golongan Pak Kribo ini mengikuti Al-Quran. Atau ulama Panji Gumilang itu. Karena dia menganggap Panji Gumilang tadi ulama. Pakai penafsiran masing-masing, pakai perasaan masing-masing, merasa mau lebih tahu daripada yang maha tahu. Waduh. Berdalih nanti rusak Islam. Jadi dia sudah guruin Tuhan. Ada jelas dalam ayat itu, Tuhan itu sudah ngasih batasan jika melihat perbedaan sesama umat Islam. Di situ Tuhan dalam surat An-Nahl 125 mengatakan, serulah kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Jadi disuruh dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Lanjut. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi manusia tidak boleh menuduh orang sesat. Di sini Mas, ayat itu. Hanya Tuhan yang lebih mengetahui. Jadi, kalau Allah misalkan, Allah mengetahui siapa yang sesat. Jadi manusia diem-diem saja gitu. Misalkan Panji Gumilang mengatakan qala Rasulullah SAW fil Quran. Kita diem-diem saja, hanya Allah yang tahu begitu. Kalau hanya seperti itu, maka kita tidak perlu lagi mondok, tidak perlu lagi belajar. Karena beragama bisa dengan sesuai jidat kita masing-masing. Gak perlu lagi mencari guru. Oh, saya percaya Allah itu begini, begini, begitu, begini, begitu. Gak usah guru lagi. Ya, na'udzubillah ini. Dan dengan perkara ini, si Kribo ini menyatakan bahwa dia tidak sepakat dengan adanya hukum penistaan agama. Coba kita dengarkan lagi. Kalau bertemu perbedaan, berdebatlah enak. Berdebat. Tidak ada perbedaan pandangan itu dihadapkan hukum. Ya, masalahnya Kribo, si Gumilang itu, dia tidak mau diajak dialog ilmiah. Tim saya ngirimkan surel ke sana untuk mengadakan dialog ilmiah. Dia tidak mau. MUI mengirimkan surel juga untuk mengadakan dialog ilmiah. Tidak mau. Ingin tabayun. Ulama-ulama yang ada di Indonesia ingin sekali tabayun dan berdialog dengan Panji Gumilang secara live langsung. Tetapi apa? Si Panjinya gak mau. Kata Kiai Muharrar, orang yang tidak mau mendialogkan fatwanya secara live, secara terbuka, secara publik, maka terindikasi bahwa orang tersebut benar-benar sesat. Bukan kita tidak mau tabayun, dia yang tidak mau ditabayuni. Kribo. Penjara dituduh penista agama.
Dasar apa Anda menuduh penista agama? Oke, apa? Ini kan cuma perbedaan furu'iyah, fikih. Fatwa manusia. Bukan fikih. Fatwa manusia itu bukan fikih, tapi akidah, ya. Tapi akidah. Akidah yang dari dulu sampai sekarang. Oke. Udah cukup ya. Jadi saya akan tanggapi dari sini karena ke belakangnya dia ngaco ngelur ngidul. Kita akan bahas dari sini bahwa si Kribo ini tidak sepakat dengan penistaan agama. Katanya mana ada di agama hukum penistaan agama. Katanya hukum penistaan agama itu tidak cocok sebagai landasan mempidanakan orang. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau hukum penistaan agama ini tidak diadakan, ya, maka orang-orang akan dengan suka hati, dengan bangga hati nanti berteriak-teriak untuk menista agama ini, menista agama itu. Jadi agama nanti menjadi bahan olok-olokan lagi, bukan untuk menjadi orang yang bertakwa lagi. Na'udzubillah. Coba kita langsung flashback dan kita baca kepada sejarah ya teman-teman, bahwa hukuman bagi penista agama itu sudah ada sejak zaman Khulafaur Rasyidin, bahkan sejak zaman Nabi Muhammad. Ya, sudah ada. Bahkan di dalam Al-Quran pun itu jelas ada ya teman-teman. Contohnya di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-57 itu sudah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita sesungguhnya orang-orang yang menghinakan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan melaknatnya dunia dan akhirat dan menyediakan azab yang pedih kelak di neraka. Ini Allah langsung yang menyatakan teman-teman. Lalu di ayat yang lain Allah juga memberikan pernyataan tegas kepada kita semua, yaitu di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-10. Binasalah bagi orang-orang yang berbicara dengan penuh kedustaan dan dia berbicara tanpa dasar sehingga membuat orang lain tersesat olehnya. Ini Allah langsung yang berbicara, di mana banyak orang-orang yang berdusta untuk misalkan orang lain mengenai Rasulullah, mengenai Allah sendiri. Allah itu begini, Allah begitu, Allah begini. Rasulullah begini, Rasulullah begitu, Rasulullah begini. Contohnya seperti Panji Gumilang. Dan contohnya juga seperti Anda, Pak Kribo. Panji Gumilang mengatakan qala Rasulullah fil Quran tanpa landasan. Dan semua penjelasan dia adalah kedustaan. Dan itu dianggap kebenaran oleh kalian. Bahkan yang lebih parah, dianggap Panji Gumilang itu sebagai ulama. Ini sungguh benar-benar parah. Dan di sini teman-teman, hal yang memperkuat ayat-ayat ini adalah hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah pernah memerintahkan kepada para sahabat untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf. Instruksi ini menyusul karena adanya penghinaan atau penistaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas kenabiannya. Kenabiannya diejek, dihina, dan dinista oleh Ka'ab. Akhirnya apa? Instruksi dari Rasulullah untuk membunuh Ka'ab. Kalau di Indonesia kan tidak dibunuh. Orang-orang yang menistakan agama, orang-orang yang menistakan Islam, itu hukumannya tidak dibunuh. Tidak dibunuh sebagaimana zaman dahulu. Kisah seperti ini sudah diceritakan oleh Bukhari dan Muslim, dan ini kisah yang sahih. Dan perihal yang sama juga terjadi kepada kisahnya Imam Malik ketika beliau berada di tanah Hijaz. Di mana waktu itu ada seseorang yang bertanya kepada Imam Malik bagaimana hukumnya kepada orang yang mencaci Rasulullah, menghina Rasulullah, berkata yang tidak-tidak tentang Rasulullah, tentang kenabiannya. Maka Imam Malik mendapatkan informasi dari sang khalifah bahwa orang-orang yang mencaci, menghina Rasulullah hanya mendapatkan hukuman cambuk. Lalu apa tanggapan dari Imam Malik? Imam Malik langsung marah teman-teman. Ya, Imam Malik langsung marah mendapatkan informasi itu. Kata Imam Malik apa? Orang yang mencaci Rasulullah, menghina kenabian Rasulullah, maka orang tersebut pantas untuk diberikan sanksi hukuman mati. Ya, bayangkan coba. Bukan tidak ada hukuman orang yang menista agama, tetapi hukumannya sangat berat, bahkan sampai dihukumi mati. Pak Kribo, gimana itu Pak Kribo? Mau berdalih apa lagi Anda? Ya. Jadi di sini Pak Kribo ini hanya membela Panji Gumilang atas suatu kepentingan saja. Dia menganggap Panji Gumilang sebagai ulama, lalu orang seperti Ustadz Abdul Somad, Habib Rizik Syihab, Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Reza Basalamah, mereka ini bukan ustadz, yang ustadz hanya Panji Gumilang. Begitu. Nauzubillah. Kalau menurut kalian bagaimana? Komentar saja di bawah.